Minggu ini ternyata nggak banyak informasi yang terjadi seputar dunia fotografi dan videografi. Tapi bobot beritanya, gua rasa tetap sangat menarik dan nggak boleh kalian lewatkan. Mulai dari Canon yang mengumumkan lensa RF baru, perilisan foto dari James Webb Space Telescope, update firmware major untuk Sony FX3, hingga Godox yang ngeluarin flash kamera berdesain retro. Kita akan bahas semuanya di Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, ini ada Canon yang mengumumkan dua buah lensa baru untuk jajaran RF sistemnya. Ini adalah lensa fix 24mm f1.8 makro dan lensa zoom 15-30mm f4.5 sampai 6.3. Kedua lensa ini diciptakan untuk semua sistem RF, APS-C dan juga full frame-nya, yang berarti karena dia support full frame juga, berdasarkan angkanya kedua lensa ini adalah lensa wide angle yang mungkin cukup versatile terutama untuk para content creator, apalagi yang 24mm-nya udah bisa makro juga. Yang gak kalah menarik, kedua lensa ini sudah dilengkapi dengan optical image stabilization dan juga stepper motor yang pastinya dapat membuat experience kita dalam mengambil gambar itu terasa cukup dimanjakan. Kabarnya sendiri, lensa ini baru akan diluncurkan secara global sekitar akhir Agustus, tapi udah bisa di-pre-order di beberapa retail besar di luar sana. Harganya sendiri buat yang 24mm itu $599 dan yang zoom 15-30mm itu dijual $549. Terdengar masih cukup reasonable dengan spek yang kita dapatkan. Gua rasa lensa ini juga cukup menarik ya, dipasangkan dengan kamera RF APS-C terbarunya kemarin, Canon R10 dan juga R7, yang entah kenapa Canon Indonesia udah ngasih pinjem ke beberapa channel lain tapi belum ke kita. Ada apa kira-kira? Next, informasi selanjutnya ini ada NASA yang akhirnya merilis gambar pertama yang dihasilkan oleh JWST atau James Webb Space Telescope. Teleskop besar yang mengorbit di luar angkasa dan menghabiskan budget sebesar $10 billion. Dan teleskop ini adalah kemajuan besar bagi spesies manusia di bidang astronomi karena mampu menangkap cahaya lebih jauh lagi dibandingkan teleskop Hubble untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam dan lebih jelas. Kalian juga bisa lihat perbandingan gambar yang sama kayak di Carina Nebula ini yang ditangkap oleh James Webb versus yang ditangkap oleh Hubble. Itu benar-benar kelihatan banget perbedaannya. Hal ini mampu dilakukan karena teleskop JWST menangkap cahaya dengan spektrum cahaya infrared, bukan cahaya visible light kayak kamera pada umumnya, sehingga cahaya yang ditangkap itu bisa berasal dari jarak yang sangat jauh, yang bahkan sudah mengalami redshift ke bentuk infrared. Dan spektrum cahaya ini juga tak terhalang oleh debu-debu dan gas kosmik, sehingga bisa terlihat dengan jelas. Intinya, gambar yang dihasilkan luar biasa dan memajukan kita dalam eksplorasi pengetahuan alam semesta. Cuman mungkin nggak menarik juga sih di Indonesia karena kita masih sibuk sama rancangan undang-undang seputar santet. Diem dulu dong, Ska. Artis pakai susuk dan indigo halu caper dan juga semacamnya gitu ya. Jadi ya berita ini kalau kalian nggak begitu peduli abaikan aja. Next, ini ada kabar yang menarik buat para pengguna kamera mirrorless cinema Sony FX3. Jadi kamera ini baru aja mendapatkan update firmware yang major dengan firmware 2.0-nya. Dan ini membawakan banyak fitur baru yang memang di-request oleh para profesional. Fitur baru yang di-highlight utamanya adalah adanya mode shooting lock baru, jadi mode lock saat syuting baru. Lalu ada fitur LUT import juga, jadi kalau kalian pengen preview langsung gambar kalian menggunakan LUTs, itu kalian bisa pakai LUT favorit kalian, di LUT langsung ke kameranya. Dan ada juga fitur timecode sync buat para profesional yang workflow-nya memanfaatkan timecode pastinya. Fitur-fitur ini memang terasa hadir buat para profesional banget. Dan ini harusnya membuat para pengguna FX3 cukup bangga karena akhirnya ada pembeda yang signifikan antara A7S Mark III dan juga Sony FX3. Tapi mungkin membuat pengguna A7S Mark III sedih karena secara hardware sebenarnya sama-sama capable gitu. Cuman mereka nggak kebagian fitur-fitur ini. Atau belum aja kali ya, kita nggak tahu juga. Tapi gue sebagai pengguna A7 IV, ya
Nggak perlu berharap banyak buat dapet fitur-fitur tersebut. Walaupun asik banget sih, harusnya kalau bisa import LUTs buat langsung kita pakai di kameranya. Terakhir ini ada Godox yang baru aja mengumumkan sebuah produk flash buat foto dengan desain ala-ala retro yang bener-bener unik banget. Flash ini cocok buat digunakan dengan kamera film maupun kamera digital karena secara teknologi dia udah modern juga. Bisa dipakai layaknya flash kamera lain yang ada saat ini. Cuman kayak yang kalian bisa lihat, dia memberikan estetik yang sangat retro dan gua rasa cocok banget buat para hipster. Dia membawa reflektor mangkok yang membuatnya itu rasa retronya kental banget, kuat banget. Tapi si reflektor ini juga tetap bisa dilipat sehingga tetap compact banget buat dibawa-bawa. Flash Godox Lux Senior ini katanya bakal dijual dengan harga retail 119 US dollar dan bakal available secara luas di bulan September nanti. Menurut gua sih ini gear yang menarik. Cuman gua merasa peruntukannya memang lebih ke gaya, lebih ke estetik dan bukan mengejar fungsi yang profesional. Itu kelihatan dari video promosinya yang sama sekali nggak memperlihatkan hasil dari jepretan pakai flashnya. Cuman mamerin birol-birol si flashnya dengan style video vintage gitu. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kalian tertarik sama keunikan, silahkan. Gue mau keselak. Nggak ada salahnya kalau kalian tertarik sama keunikannya, silahkan disikat aja gitu ya kalau udah available di Indonesia. Oke, paling segitu aja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di Sater News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.